Kalau teman-teman sekarang, adik-adik sekarang ini mungkin jauh lebih aman lah ya. Ya. Karena saya juga kebetulan anak saya yang sekarang ini aktif di BEM gitu kan. Dia mau Di BEM mana sekarang dia? ada di salah satu kampus swasta di Jakarta juga Oke, gitu. oke. Dia melakukan demo-demo juga, Aha. tapi situasi sangat jauh berbeda lah gitu loh. Kalau dulu kan demo nggak ada pemberitahuan, demo-demo aja Iya, gitu kan. iya, Setelah demo selesai kita dikandangin iya. gitu. Itu salah satu yang berbeda lah Itu gitu. situasi yang kita hadapi Betul, dulu. Ya, betul. Jadi kalau pertanyaan dari mana datangnya keberanian itu, jujur ya, waktu itu saya juga muncul ada rasa takut. Mhm. Tetapi kegelisahan hati melihat situasi masyarakat kita saat itu, Iya, iya. yang akhirnya sedikit-sedikit keberanian itu muncul. Ya, kita ada di program Menolak Lupa, satu program yang dimaksudkan untuk kita bisa mengingat kembali bagaimana situasi pada saat perjuangan para aktivis mahasiswa dan semua elemen masyarakat dalam mewujudkan reformasi, pemerintahan yang lebih demokratis, suasana yang lebih nyaman bagi setiap sektor di masyarakat. Dan saya saat ini bersama dengan sahabat saya biasa manggilnya Ahong. Ya. Lebih populer dengan Ahong. Namanya Irwan ya. Bung Irwan, kita sudah ya kira-kira 20 tahunan lah ya, Betul, lama banget ya. tidak pernah ketemu. Ya. Ya, dan kita dipertemukan kembali di program Menolak Lupa. Dan menolak lupa ini, istilah ini diambil atau populer ya dari bukunya Milan Kundera. Ya, di buku Milan Kundera itu dia bilang perjuangan untuk melawan kekuasaan itu salah satunya adalah perjuangan menolak lupa. Ya. Dan karena itu kita juga hari ini coba berbincang soal bagaimana dulu situasi kita pada saat mahasiswa beraktivitas dan kemudian juga berjuang untuk kehidupan demokratis. Ya. Nah, aku panggil Bung Ahong aja ya. Boleh, bebas. Karena itu yang akrab kita sejak dulu. Apa dulu aktivitas pada saat mahasiswa? Dulu di FKSMJ. Betul. Ya, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Ya, betul. Ya. Dulu di kampus mana, Bung Ahong? Saya dulu Ketua Senat Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Dr. Mustopo. Betul. Ya. Orang singkatnya UPDMB dulu. Iya, ya dulu Mustopo Beragama. Betul. Ya, yang kita ingat. Berarti ada yang tidak beragama dulu. Dulu itu guyanya seperti itu. Betul, ya, betul. Dulu pada saat Ketua Senat itu tahun berapa ya? Saya dulu 2 periode, 97, 98. Terus karena situasi pergolakan politik masih rame, diperpanjang 1 tahun. Jadi 98, 99. Akhirnya wisuda saya terbengkalai waktu itu. Molor juga waktu itu. Ya. Kemarin kita berbincang juga dengan kawan kita dari Surabaya ya, Muhaji, Jimuha ya. Dia bilang bukan cuma kuliahnya yang molor, bahkan nikahnya juga molor. Oh betul. Ya. Jadi banyak yang molor karena kita dulu mendedikasikan waktu dan hidup kita untuk beraktivitas sebagai aktivis mahasiswa. Nah, situasinya dulu seperti apa sih waktu kita sama-sama beraktivitas dulu? Dulu saya sebetulnya sebelum gerakan 98 ini pecah, waktu sebelum kampus Trisakti terjadi penembakan. Iya. Sebetulnya di FKSMJ saat itu
kita sudah intens melakukan eh, kritik-kritik terhadap lembaga pemerintah Ya, waktu itu. ya. Saya ingat dulu demo pertama itu di Kedutaan Besar Malaysia, terus lanjut di Kejaksaan Agung waktu itu. Mhm, Kalau tidak salah di Tansil waktu itu. mhm. Eh, situasinya ya dibandingkan dengan teman-teman adik-adik kita sekarang mungkin jauh Iya, berbeda ya, iya, Bung Jojo ya. iya. Sangat Eh, jauh berbeda. jauh Iya, berbeda. Dulu kita kalau mau rapat-rapat demo itu nggak semudah kayak teman-teman adik-adik kita sekarang, mhm, gitu kan? mhm. Itu tiap sebelum rapat itu kita harus kucing-kucingan, mencari tempat yang aman, Iya, gitu kan? iya. Belum ada intel Aha. dari Koramil, dari Menwa, Iya, ya kan? iya, Sehingga situasinya begitu sangat sangat mencekam. Kadang kita aja mau ikut rapat itu kita eh, takut, gitu kan? iya, Takut untuk iya, datang ke tempat itu. iya. Belum nanti setelah demo selesai, Aha. itu saya sering kali dipanggil ke posko Menwa waktu dulu. Iya, iya, Diintimidasi gitu, ditanya maksudnya apa dan lain sebagainya iya. gitu. Mhm. Kalau teman-teman sekarang, adik-adik sekarang ini mungkin lebih jauh lebih aman lah ya. Iya. Karena saya juga kebetulan anak saya yang sekarang ini aktif di BEM gitu kan. Dia mau Di BEM mana sekarang dia? ada di salah satu kampus swasta di Jakarta juga Oke, gitu loh. oke. Dia melakukan demo-demo juga, Aha. tapi situasi sangat jauh berbeda lah gitu loh. Iya, Kalau dulu kan eh, kita itu dikejar ketakutan waktu itu. iya, iya. Takut ditangkap, takut Jangankan itu. rapat, cuma untuk diskusi politik saja Betul. susah sekali dulu. Betul, Mhm. betul itu gitu loh. Dan sekarang ini kan adik-adik ini lebih relatif lebih bebas ya, Iya, lebih iya, bebas. Demo juga cukup dengan pemberitahuan. iya, Kalau dulu kan demo nggak ada pemberitahuan, demo aja, Iya. gitu kan. iya. Setelah demo selesai kita dikandangin, Iya. gitu loh. Itu salah satu yang berbeda lah. Itu gitu. situasi yang kita hadapi Betul, dulu. betul. Ya, ya. Nah, sempat sharing nggak ke anak bagaimana situasi yang dulu, kemudian Oh dibandingkan iya, dengan sekarang? iya. Eh, saya mencoba memberikan pemahaman-pemahaman ya kepada anak, gitu loh, Iya. bahwa situasi dulu dengan sekarang ini jauh lebih enak zaman sekarang. Mhm. Dari segi kita berdemokrasi, Ya, gitu ya. kan. Dimana anak saya sekarang lebih bebas berekspresi, Mhm. mengungkapkan pendapat, Mhm, gitu iya. kan. Jangankan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah gitu loh. Mhm. Terhadap kebijakan-kebijakan kampusnya pun anak-anak sekarang lebih relatif terbuka. Iya, Gitu kan. iya. Nah, dulu itu saya mencoba meyakinkan pihak kampus saja untuk meminjam tempat menjadi posko FKSMJ saja itu butuh perjuangan. Iya, iya. Karena secara pihak kampus itu takut. Ya, rektorat juga Rektorat takut Iya, waktu itu iya. kan gitu loh. Tetapi di saat sudah mulai masif, Mhm. barulah rektorat membuka diri. Iya, Gitu. baru ikut ya. Karena saya ingat betul ya, Bung Jojo dulu di saat 98 sebelum bergulir itu, dari 97 itu kan sudah mulai rame aksi mimbar bebas di kampus-kampus. Iya, iya, betul. Semua kampus kita wajibkan melakukan mimbar bebas. ya. Melakukan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah waktu itu. Iya. Kalau nggak salah waktu itu soal supremasi hukum, Mhm. KKN, Iya, gitu kan. Dan waktu itu soal sembako murah. iya, betul. Karena ini Iya, lebih itu menyentuh isu, terhadap iya. kebutuhan masyarakat waktu itu kan. Itu gitu. isu krusial waktu Betul. itu. Ya. Dulu di saat ada kampus yang tidak bergerak, Mhm. kita kirimin celana dalam. Iya, kita ledekin Kita semua ledekin itu semua kampusnya, gitu ya. kan. Akhirnya masif. Sampai saya beberapa kali melakukan roadshow ke daerah. Saya ingat betul, saya pernah ke Semarang, ke Jogja, sampai ke Malang kalau nggak salah. Iya. Kita meminta agar pihak mahasiswa di daerah juga bergerak. Mhm. Iya. Akhirnya mulai rame, sampai terjadilah kasus Trisakti. Trisakti. Betul. Iya. Dulu teman-teman yang bergerak itu dari seluruh Indonesia ya. Ada mahasiswa di Medan, Ujung Pandang, Makassar ya. Kemudian Surabaya, ke Malang, Ya. ya, Jogja, Semarang, ya, itu mulai terkonsolidasi, Ya. gitu ya, karena kita banyak elemen, banyak sekali intrakampus maupun ekstra kampus. Ya. Betul. Nah, dulu itu sepertinya kita cepat untuk terkonsolidasi karena kita punya common enemy, Ya. ya, kita punya musuh bersama. Betul. Nah, mungkin tantangan mahasiswa sekarang adalah bagaimana mereka mencoba merumuskan kembali siapa musuh mereka sebenarnya.
Ya. Ya, jangan-jangan mahasiswa yang sekarang itu disorientasi karena tidak punya musuh bersama. Siapa musuh bersama? Ya. Itu yang mungkin tantangan zaman Betul, sekarang ya. betul. Itu bedanya dengan tantangan zaman kita dulu. Nah, Bung Ahong, kalau kita merefleksikan pergulatan kita dulu, itu dari mana dulu keberanian itu muncul ya? Dengan resiko penculikan, resiko terbunuh, bahkan diintimidasi. Kenapa kita masih cukup punya keberanian untuk melakukan itu itu dia ya? yang sampai sekarang juga kadang kalau saya flashback gitu ya, entah dari mana itu dulu datangnya. Karena seingat saya dulu untuk menjadi seorang aktivis itu tidak pernah terbayang. Apalagi di zaman itu, situasi yang begitu sangat otoriter. Saya katakan otoriter karena jangankan untuk seperti tadi ya, kita mau melakukan rapat-rapat, diskusi-diskusi internal saja, kita harus pindah satu tempat, pindah muter gitu. Kucing-kucingan gitu. Itu sangat sulit gitu. Belum orang tua kan berharap udahlah kuliah, wisuda selesai kerja gitu kan. Itu saat itu nggak terpikirkan. Nggak terpikirkan untuk kuliah. Kadang kuliah terbengkalai gitu. Iya, rata-rata begitu. Semua begitu, mungkin teman-teman yang lain juga begitu ya gitu. Jadi kalau pertanyaan dari mana datangnya keberanian itu, jujur ya, waktu itu saya juga muncul ada rasa takut. Tetapi kegelisahan hati melihat situasi masyarakat kita saat itu, yang akhirnya sedikit-sedikit keberanian itu muncul. Walaupun saya ingat betul waktu itu untuk melakukan rapat untuk demonstrasi itu selalu deg-degan terus. Katakanlah hari ini ada rapat di UPN misalnya. Saya berangkat dari kampus ke UPN itu penuh dengan penuh dengan perjuangan lah gitu ya. Was-was lah Was-was gitu loh. Dengan aduh ini jangan-jangan diikutin intel lah apa segala macam di gitu. belakang siapa gitu. Betul gitu. Tapi itu tadi lama-lama muncul keberanian akhirnya bisa untuk terkonsolidasi. Karena dulu kalau kita nggak muter kayak gitu, itu konsolidasi nggak akan jalan. Nggak jalan memang. Betul, nggak akan jalan. Nah kita nanti elaborasi di situ. Kita break dulu. Kita sepakat ya di forum komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta itu kita melakukan aksi-aksi mimbar bebas dulu. Dulu itu hampir wajib dalam 1 minggu 1 kali kita melakukan mimbar bebas. Mimbar bebas. Mimbar bebas.